Di luar, senyum terus. Di grup chat, selalu semangat. Di media sosial, hidupnya kelihatan oke. Tapi kalau sendirian, ada sesuatu yang berat banget yang kamu tanggung. Dan kamu tidak tahu harus cerita ke siapa. Karena rasanya tidak ada yang benar-benar mengerti. Dan lebih mudah pura-pura baik-baik saja daripada harus menjelaskan semuanya. Tuhan menciptakan manusia dengan sistem emosi yang sangat kompleks. Luka yang tidak diproses, tidak hilang. Dia hanya terpendam. Dan semakin lama terpendam, semakin besar tekanan yang menumpuk di dalam. Seperti botol yang terus diisi air tanpa pernah dibuka. Suatu saat dia akan meledak. Atau pelan-pelan retak dari dalam. Bukan karena kamu lemah, tapi karena itulah cara sistem emosi manusia bekerja. Luka itu butuh diakui, bukan disembunyikan. Karena pemulihan tidak dimulai saat luka hilang, tetapi saat luka diakui. Dunia mengajarkan kita untuk terlihat kuat. Move on, jangan lebay, orang lain ada yang lebih susah. Dan akhirnya kita belajar satu hal, bahwa perasaan kita tidak boleh terlalu banyak mengambil ruang. Jadi kita pendam, kita sibukkan diri, kita tersenyum lagi. Tapi di balik semua itu, hati yang lelah tidak pernah benar-benar sembuh, hanya karena kita pura-pura itu tidak ada. Daud bukan hanya raja dan pahlawan, dia juga manusia yang pernah menangis sampai kelelahan. Menulis, "Aku lelah karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku." Dia tidak menyembunyikan lukanya dari Tuhan. Dia menuangkan semuanya, kemarahan, ketakutan, kesedihan, tepat di hadapan Tuhan. Dan di tengah semua kejujuran itu, dia menemukan sesuatu yang tidak dia temukan di tempat lain. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 19. Perhatikan, Tuhan tidak dekat kepada yang kelihatan kuat. Tuhan dekat kepada yang patah hati. Bukan berarti kamu harus terus hancur, tapi berarti kamu tidak perlu pura-pura utuh dulu untuk bisa datang kepadanya. Itu bedanya cara dunia dan cara kerajaan Allah menangani luka. Dunia bilang, sembunyikan kelemahanmu, tampil kuat. Kerajaan Allah bilang, bawa lukamu kepada Tuhan, justru disitulah kekuatan dimulai. Mencari dahulu kerajaan Allah dalam kesehatan mental bukan berarti kamu harus merasa bahagia dulu baru datang ke Tuhan. Justru sebaliknya, datanglah apa adanya, bawa semuanya. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendak-Nya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Matius 6 ayat 33. Memerintah atas hidupmu, termasuk atas cara kamu memproses lukamu. Satu hal yang bisa kamu coba hari ini, ambil selembar kertas atau buka catatan di HP-mu. Tulis satu hal yang selama ini kamu pendam dan belum pernah kamu akui ke siapapun. Tidak perlu panjang, satu kalimat saja. Lalu baca kalimat itu keras-keras kepada Tuhan dan katakan, "Tuhan, ini yang selama ini aku tanggung sendirian. Aku tidak kuat menanggungnya lagi sendiri. Aku butuh Kau hadir di sini." Bukan karena satu doa itu langsung menyelesaikan segalanya, tapi karena kejujuran di hadapan Tuhan adalah langkah pertama menuju pemulihan yang nyata. Minta Tuhan menyertai proses pemulihan hatimu, satu hari pada satu waktu. Kamu tidak harus pura-pura kuat. Tuhan justru paling dekat di saat terendahmu.